Hai adik-adik, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena kita boleh bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu hari ini dari seksi pelayanan anak Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga adik-adik semua sehat meskipun adik-adik berada dari rumah masing-masing. Hari ini kita beribadah sekolah hari Minggu bersama Kak Heli, Kak Eci, Kak Ita, Kak Herisma, Kak Mira, Kak Ria. Nah adik-adik, ayo persiapkan dirimu, persiapkan Alkitabmu. Selamat beribadah. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Halo juga Kak Eci. Hai Kak Ita. Apa kabar nih? Luar biasa baik. Puji Tuhan. Adik-adik baik juga kan yang ada di rumah? Tentu dong. Nah Kak Eci, aduh kangen sekali kita selama ini ya, karena gara-gara Mister Corona ini ya, kita menghadapi wabah dari pandemi COVID-19, kita agak terbatas untuk bisa kemana-mana. Nah, walaupun kita terbatas tidak bisa bertemu muka, tapi ibadah jalan terus, betul nggak Kak Eci? Betul sekali. Caranya Tetap bagaimana? semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu dia. Tetap berdoa, tetap membaca Alkitab biarpun sedang ada di rumah. Stay at home ya. Iya. Nah, inilah cara kita untuk bisa membuat adik-adik yang ada di rumah bisa tetap beribadah Kak Eci ya. Betul. Kita beribadah di tempat masing-masing, tapi Kak Ita yakin tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah menjaga kita, melihara kita selama Ya, ini. dan melindungi kita Kak ya, sehingga kita sehat terus. masih bisa tetap melaksanakan aktivitas kita Dan selama puji ini. Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul. Kita bisa melaksanakan ibadah biarpun hanya secara online. Iya, Kak Eci, kayaknya kalau misalnya kita tuh lama nggak ketemu, kayak ada yang manggil-manggil gitu ya. Siapa ya Kak Ita ya? Entah ya, tapi kalau misalnya kita angkat satu pujian yang dengar dia panggil, bisa nggak Kak Eci? Ada masih ingat nggak yang di rumah? Masih Kak Eci. Masih pasti ya. Kita ajak nyanyi yuk. Ayo adik-adik yang di rumah. Juga kita mau angkat pujian kita. Dengar dia panggil nama saya. Ya. Adik-adik bisa bangkit berdiri, adik-adik bisa menirukan gerakan Kak Eci dan Kak Ita. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar
Betul. Nah, Sudah semangat Kak? Sudah diberkati? Sudah kita panggil Tuhan Yesus? Betul. Nah, sekarang ketika kita mulai dari bangun pagi hari sampai kita beristirahat nanti malam, dalam tidur kita mau Tuhan Yesus selalu memberkati kita, selalu melindungi dan menyertai kita. Betul sekali. Nah, kalau begitu, yuk kembali kita ke satu pujian kita. Aku Berkati. Ayo adik-adik bisa mengikuti gerakan yang kakak-kakak bawakan. Kita bersama-sama. Diberkati sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Oke adik-adik, setelah kita menyanyikan pujian tadi, sekarang Kakak Arya mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Kakak akan memimpin kita dalam doa pembuka sekaligus doa sebelum firman Tuhan. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan, bahkan umur panjang yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan itu semua karena berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan karena pada kesempatan pagi hari ini Tuhan kami masih diberikan kesempatan untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sekarang kami memulai ibadah kami. Mohon Tuhan Engkau tuntun sertai memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhir nanti. Sehingga ibadah kami ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Tuhan, jikalau sebentar lagi Tuhan kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan, mohon Tuhan Engkau berkati kami satu persatu agar kami dapat bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga nantinya Tuhan, firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami tidak berlalu begitu saja, namun boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Tentu semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah adik-adik, tadi sudah kita berdoa bersama dan memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah kakak harap adik-adik di rumah duduk yang manis ya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini kakak akan membawakan cerita tentang seorang bapak dan keluarganya. Bapak ini mempunyai 3 orang anak, 3 orang menantu dan 1 orang istrinya. Adik-adik tahu nggak siapa kira-kira bapak ini? Benar sekali adik-adik, dia adalah Bapak Nuh. Adik-adik, kalau kita mendengar kata Bapak Nuh, kakak jadi ingat deh dengan kapal yang besar sekali. Iya adik-adik, karena Bapak Nuh bisa membuat kapal yang besar sekali. Adik-adik, pada masa itu Bapak Nuh dan keluarganya merupakan keluarga yang taat kepada Tuhan, rajin beribadah, berdoa dan membaca firman Tuhan. Namun sayang adik-adik, Bapak Nuh tinggal di suatu daerah di mana orang-orang di sekitar situ jauh daripada Tuhan. Mereka berbuat dosa adik-adik ya. Nah,
Ada yang suka pukul temannya, ada yang suka cubit temannya, ada yang suka mengejek temannya, bahkan melawan kepada orang tua. Nah, adik-adik, Tuhan marah pada mereka. Lalu Tuhan berkata kepada Bapak Nuh, "Nuh, aku akan memusnahkan semua orang yang ada di muka bumi ini. Aku akan menurunkan air bah selama 40 hari 40 malam. Tapi kamu dan keluargamu akan aku selamatkan. Nah, Nuh, untuk itu kamu harus membuat sebuah kapal besar." Adik-adik, Nuhnya jadi bingung ya. Karena kapal besar itu mestinya dibuat di atas air. Tapi Nuh disuruh membuat di atas daratan ya. Karena Nuh sangat taat kepada Tuhan, maka Nuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. "Baik Tuhan, aku akan membuat kapal seperti yang Tuhan perintahkan." Nah, adik-adik ya, keesokan harinya Bapak Nuh menyiapkan segala sesuatu, alat-alatnya untuk membuat kapal, dibantu oleh anak-anaknya. Nah, nih adik-adik, tuh, kalau adik-adik lihat gambar ini adalah Bapak Nuh sedang mengerjakan kapal yang sedang dibuatnya. Besar ya adik-adik ya, nih hasilnya sangat besar. Nah, adik-adik, pada saat mereka mengerjakan kapal itu ya adik-adik, mereka mendapat tantangan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau kata orang sekarang, kepo ya orang-orang yang ada di situ. Nuh itu buat apa ya? Ketika mereka datang ke situ melihatnya, "Nuh, kamu buat apa Nuh?" "Aku sedang membuat kapal besar," kata Nuh. "Kapal besar?" Oh, mereka tertawa terbahak-bahak ya adik-adik ya. Nih adik-adik ya, mereka tertawa. Nah, masuk akal nggak sih Nuh? Kok kamu buat kapal di atas daratan? Gimana nanti Nuh? Sedangkan kapal itu mestinya ada di atas air. "Iya," kata Nuh, "karena Tuhan yang menyuruh aku untuk membuat sebuah kapal." Nah, Tuhan juga berkata bahwa Dia akan menurunkan air bah selama 40 hari 40 malam. "Nuh, kamu memang kurang kerjaan," kata orang-orang di sekitarnya ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, ketika saatnya kapal itu selesai ya, maka Tuhan berkata kembali kepada Nuh, "Nuh, karena kapalnya sudah selesai, kamu dan keluargamu masuk ke dalam kapal itu dengan membawa bekal untukmu dan keluargamu. Tapi jangan lupa ya Nuh," kata Tuhan, "kamu juga harus membawa semua binatang berpasang-pasangan." Ya. Nah, nih adik-adik ya. Tuh, mereka masuk ke dalam kapal yang telah dibuat oleh Nuh. Tuh adik-adik, ada jerapah, ada apa ini? Ada gajah, ada zebra, banyak ya adik-adik ya. Mereka dengan tertibnya masuk ke dalam kapal itu. Nah, adik-adik. Nah, ketika semuanya sudah masuk ke dalam kapal itu adik-adik ya, Tuhan sendiri yang menutup pintu kapal itu ya. Nah, pada saat kapal itu sudah ditutup oleh Tuhan, wah adik-adik, tahu nggak apa yang terjadi? Pada awalnya suasana pada saat itu sangat cerah, berubah menjadi gelap gulita. Guntur, petir, kilat menyambar-nyambar adik-adik. Kemudian angin ribut luar biasa ya.
sehingga membuat orang-orang yang selama ini mengejek Bapak Nuh dan keluarganya menjadi ketakutan. Mereka lari ke rumah mereka ya adik-adik ya. Nah, ketika mereka melihat, wah benar juga ya apa yang dikatakan oleh Bapak Nuh itu, kata mereka ya. Kemudian setelah itu hujan turun adik-adik ya. Kalau Tuhan mengatakan 40 hari 40 malam, luar biasa loh adik-adik, selama 1 bulan lebih ya. Hujan turun begitu deras adik-adik. Kemudian rumah mereka lama-lama semakin tenggelam. Mereka naik ke atas atap, semakin juga air itu semakin naik ke atas. Kemudian mereka mencari lagi bukit yang tinggi. Air itu pun masih bisa untuk menaiki bukit yang tinggi. Naik lagi mereka adik-adik ke gunung yang sangat tinggi. Tapi air pun bisa sampai ke gunung yang tinggi. Bagaimana dengan Nuh dan keluarganya adik-adik? Nah adik-adik, ketika semua daratan tergenang ya adik-adik ya, tidak ada satupun yang bisa selamat, makhluk hidup tidak ada satupun yang bisa selamat ya adik-adik ya. Tapi Nuh dan keluarganya beserta dengan binatang-binatang, mereka aman-aman saja adik-adik ya di kapal itu. Nah nih ya adik-adik, kita lihat mereka dengan tenang berada di dalam kapal itu ya adik-adik ya. Kita lihat bahwa binatang-binatang yang ada terbawa di dalam kapal itu mereka sangat sukacita. Jadi mereka mengapung ya di atas air, dan mereka di dalam kapal itu adik-adik mereka senantiasa memuji nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik, setelah tiba masanya air itu surut ya, kemudian mereka keluar dari kapal besar itu, dan apa yang dikerjakan oleh Bapak Nuh kepada Tuhan pertama-tama adalah mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik melihat ya, ini ada mezbah bakaran sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Mereka mengucapkan terima kasih karena Tuhan begitu baik kepada mereka ya. Nah kemudian adik-adik lihat gak apa yang melengkung warna-warni ini? Benar adik-adik, itu adalah pelangi. Nah adik-adik, pelangi ini merupakan janji Tuhan kepada umat manusia, kepada Nuh dan kepada kita umat yang percaya. Tuhan berkata, dengan adanya pelangi ini maka Tuhan tidak akan mengirimkan air bah lagi untuk memusnahkan manusia. Nah adik-adik, dari cerita kakak hari ini kita diingatkan untuk selalu taat seperti Bapak Nuh kepada Tuhan. Jangan seperti orang-orang yang mengejek Bapak Nuh ya adik-adik ya. Meskipun adik-adik ditinggalkan, dikecewakan ya, disakiti oleh teman-teman, tetapi kita harus meniru Bapak Nuh dan keluarganya. Nah adik-adik, Tuhan ingin adik-adik terus bertumbuh di dalam kasih, iman dan pengharapan kepada Tuhan. Pesan dari Bapak Nuh kepada kita adalah bahwa kita harus taat, suka membaca Alkitab, menghormati orang tua, mengasihi teman, dan tentunya yang paling utama adalah percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di bagian bawah layar ini ya, ada link yang bisa adik-adik buka. Di situ dalam bentuk PDF, nanti adik-adik bisa buka ya. Nah, di situ ada lembar kreativitas. Adik-adik nanti bisa membukanya ya. Dan ini adik-adik bisa mewarnainya. Karena dari masing-masing warna pelangi ini ada janji Allah untuk kita semua ya adik-adik. Nah, setelah selesai adik-adik bisa tag guru-gurunya melalui Facebook ya.
untuk memperlihatkan bahwa kreativitas adik-adik sudah adik-adik kerjakan. Nah, adik-adik, cerita kakak sudah selesai. Kakak harap adik-adik terus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun hanya dari rumah, ya. Pesan kakak, terus semangat, terus memuji Tuhan, dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Shalom. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan untuk kita sebagai ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan syukur. Nah, buat adik-adik yang di rumah, adik-adik tetap bisa mengumpulkan persembahannya dengan memasukkannya di dalam amplop dan minta tolong kepada orang tuanya, saudara, atau siapapun untuk bisa mengantarkan persembahan syukurnya ke kantor Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka, atau bisa juga dititipkan ke kakak-kakak guru sekolah hari Minggu di lingkungannya masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini ya Kak Eci ya. Gak terasa ya Kak? Betul. Rasanya sebentar sekali. Tapi jangan khawatir ya, adik-adik bisa tetap memantau nanti ibadah sekolah minggu online kita ya. Baik Kak Eci, sebagai penutup kita mau membawa adik-adik untuk selalu mengingat kasih Tuhan. Iya, Salah bentuk satunya apa itu Kak? Matahari itu kan selalu terbit tiap hari Kak Eci. Nah, berarti seperti juga Nuh. Betul. Dia Tuhan memberikan janjinya melewati pelangi. Nah, melewati matahari juga ya Kak? Iya, itu menandakan bahwa kasih Tuhan sama seperti matahari yang tidak akan pernah berhenti bersinar buat kita. Kita angkat satu pujian ini, kita bersama-sama menyanyikan Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Oke adik-adik, dengan terdengarnya lagu ini, maka tidak terasa ibadah sekolah minggu kita pada hari ini akan segera berakhir. Tapi kakak harap kita semua akan selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Seperti lagu kita tadi, dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya. Sekarang kakak akan membawa kita untuk doa penutup. Mari bersama kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kasih karunia-Mu menyertai kami semua, kakak-kakak yang ada di sini, juga adik-adik yang ada di rumah. Tadi kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan yang memberkati semuanya agar dapat berguna untuk terpujinya dan mulianya nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
pada hari ini. Ingat, jangan lupa tetap gunakan maskernya, cuci tangan yang bersih, jaga jarak kita. Dan ingat, tetap beribadah walaupun di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.